Kalau makanan ada toksin Staphylococcus, dimakan orang menjadi sakit. Walaupun tidak ada bakterinya. Jadi di makanan itu ada toksinnya, tidak ada bakterinya, dimakan menyebabkan sakit. Pertanyaan balik. Kalau makanan ada bakteri, tapi tidak ada toksinnya, Staphylococcus aureus ada di makanan, tidak ada toksinnya, orangnya sakit enggak? Tidak. Kenapa tidak sakit? Kalau salmonella nggak ada toksinnya, menyebabkan sakit enggak? Kenapa? Kalau salmonella bisa menyebabkan sakit, walaupun tidak ada toksinnya. Nah, salmonella selain gram negatif, dia mempunyai sistem pertahanan khusus. Makanya salmonella kan enterobacteriaceae. Artinya bakteri ini bisa hidup di saluran cerna. Kalau gram positif, utamanya Staphylococcus, masuk di saluran cerna, dia akan mati. Matinya kenapa? Ya, kenapa kalau masuk saluran cerna kok Staphylococcus aureus mati? Tidak tahan asam. Tidak tahan. Nah, kalau salmonella apa tahan asam? Apakah salmonella tahan asam? Tahan asam enggak salmonella? Ngajari sobot, salmonella juga tidak tahan asam. Jadi salmonella itu juga tidak tahan asam. Tetapi salmonella tahan terhadap empedu. Kalau Staphylococcus aureus tidak tahan asam dan tidak tahan empedu. Apa sih empedu itu? Apa empedu itu? Itu bahasa Inggrisnya bile. Jadi kalau kamu diajari MPN, BGBB, diajari kamu. Hmm? Kamu diajari nggak menghitung E. coli dengan BGBB gitu? Diajarin nggak? Ini buku praktik mono. Ya, BGBB singkatan apa sih? Brilian, BGBB, Brilian, Green, Bile, Broad. Bile itu medu. Oke, medu itu dari mana sih? Asalnya? Hmm? Ya. Empedu dari hepar, dari salah satunya memecah apa? Memecah
sel darah merah, lalu masuk kantong pedu, di sana keluar ke saluran cerna. Fungsinya untuk membantu mengabsorpsi lemak. Tapi dia juga bisa membunuh bakteri Staphylococcus aureus. Jadi salmonella itu mati juga kalau kena asam lambung. Tapi dia tidak mati kalau kena empedu. Jadi kalau lolos dari asam lambung, maka salmonella bisa hidup. Tapi kalau Staphylococcus aureus lolos dari asam lambung, dia tidak bisa hidup. Nah, tetapi di sini Staphylococcus ini mampu menghasilkan racun yang kita sebut dengan enterotoksin. Oke. Jadi enterotoksin itu adalah racun yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus. Oke. Kapan dihasilkannya? Kapan? Sewaktu makanan sebelum dikonsumsi. Jadi bakteri itu tumbuh pada makanan, berkembang biak, sambil menghasilkan toksin. Maka kalau kamu lihat SNI, gitu, saya lupa jenis makanannya, mungkin susu atau daging, itu diberi batasan. Jadi pada susu atau pada daging maksimum 10 pangkat 2. Artinya Staphylococcus ini kalau pada makanan jumlahnya kurang dari 100 itu dianggap tidak masalah. Kalau jumlahnya lebih dari 100, nah itu berbahaya. Karena secara eksperimental jumlahnya 500 baru menghasilkan toksin yang cukup. Jadi berbeda misalnya dengan Vibrio, berbeda dengan E. coli strain patogen. Stabilo ini menghasilkan racun waktu makanan masih belum dikonsumsi. Apa akibatnya? Akibatnya apa? Inkubasinya sangat cepat. Jadi kalau orang makan makanan yang ada enterotoksinnya, maka antara 3 sampai 8 jam langsung muncul gejala. Jadi kalau keracunan Staphylococcus 3 sampai 5 jam muncul gejala. Keracunan botulinum, Clostridium botulinum itu juga cepat 3 sampai 8 jam. Jadi misalnya ada orang siang tadi makan pesta atau makan nasi kotak sama-sama malam jam sekian masuk rumah sakit. Itu orang tahu. Tapi kalau infeksi misalnya salmonella, makannya sekarang sakitnya seminggu lagi. Ya kan ada TV itu makannya sekarang sakitnya 1 bulan lagi. Ya, kamu kalau misalnya ada orang sakit lalu komplain ke tempatmu, misalnya kamu punya usaha atau saudaramu atau siapa, saya seminggu yang lalu makan di sini, sekarang sakit, kamu percaya enggak?
Kamu terima atau enggak? Hmm? Terima. Alasan nih. Kok baik hati kamu? Loh, terima itu berarti kamu harus bayar biaya perawatan loh. Di negara maju kalau restoran itu menyebabkan sakit, dia harus bayar biaya perawatan. Kalau penyakitnya infeksi, Mas, biasanya itu variasinya besar. Mungkin yang sakit satu atau dua orang saja. Kenapa? Jadi kalau infeksi itu salah satu contoh salmonella, Mas. Itu yang sakit nggak banyak. Kalau Staphylococcus, biasanya yang sakit banyak. Gitu. Karena kan toksinya bersamaan. Kalau salmonella enggak. Karena mungkin kalau ada makanan, ada sebagian yang ditumbuhi, ada sebagian yang tidak ditumbuhi kan? Ya, makanya di Islam kan diajari toh, kalau ada makanan padat, terkena kotoran, dibuang semua atau dibuang sebagian? No, iya. Jadi kalau menurut Pak Ustadz itu, kalau ada makanan padat, nasi misalnya, ketempelan kotoran, ya kotoran dan sekitarnya itu yang dibuang. Tapi kalau cairan, susu misalnya, kemasukan kotoran, sing dibuang yang tempat itu atau semua? Semua. Kalau kata Pak Ustadz, semua. Dan itu betul menurut ilmu pengetahuan. Kenapa? Kalau makanan padat, kemungkinan menyebarnya sangat kecil. Tapi kalau cair, dia menyebar kemana-mana. Jadi nggak bisa dilokalisir. Maka kalau makanannya itu padat, sebetulnya bakteri itu hanya ada di tempat-tempat tertentu, sehingga yang sakit tidak banyak. Tapi kalau Staphylococcus ini biasanya merata. Kenapa? Karena kamu buka internet, bukan internetmu. Kasus keracunan makanan, nono enggak? Hmm? Ada, kapan, di mana? Jajal, kena apa? Penyebabnya apa? Bacaan. Hmm? Sing kasus keracunan makanan, dalam tulisan. Kasus Garut. Nah, keracunan massal terjadi di Garut, diduga akibat konsumsi sate.
Iki biasanya iki pesta iki. Apa maneh iki sing sate terus apa maneh jale? Biasanya anu 38 jemaat gereja keracunan Dinias. Nah, warga Desa Mayang, Kabupaten Jember, keracunan diduga mengkonsumsi takjil gratis. Oh. Biasanya kenapa? Karena Staphylococcus itu punya sifat satu, tidak ada di sini kamu satu apa? Dia tumbuh baik di makanan yang kaya akan karbohidrat bersama dengan adanya protein. Jadi kalau makanan itu kaya karbohidrat dan protein, ditambah lagi basah, itu potensi pertumbuhan dari Staphylococcus aureus. Kenapa? Kenapa kok nggak E. coli ini sing mencemari? Bukan Salmonella, kok Staphylo lebih dominan. Kenapa kira-kira? Hmm? Kenapa? Iya sompat sama saja masih E. coli ya butuh ngono. Tetapi kenapa yang kalau ini kok dominannya Staphylococcus bukan E. coli? Iya. Kalau makanan jadi itu loh, kalau kamu lihat di internet itu loh, kenapa? Iya. Ini yang lain tuh ikut kuliah tak ini? Hmm? Ini loh Mas, kalau gram negatif E. coli, Salmonella, itu dia lebih tahan di tanah. Kalau tanahnya agak lembab, agak apa. Terus anu utamanya kan di saluran cerna. Tapi kalau Staphylococcus itu di mana sih? Di kulit manusia, jadi di tangan. Itu ada yang bilang sekitar 40% manusia normal itu ada Staphylococcus aureusnya. Lalu di paring, kalau anjing di hidung anjing itu ada Staphylococcus semuanya. Satu lagi, gram positif itu lebih tahan kekeringan. Jadi di udara ini lebih dominan gram positif. Maka kalau Anda preparasi makanan, risiko kontaminasi Staphylococcus lebih besar daripada Salmonella. Kenapa? Karena kalau kamu menyediakan makanan, nggak mungkin kan makanan lu taruh di lantai, kan pasti dipanci dan seterusnya. Jadi gram positif terutama stabilo itu lebih sering kejadian karena dia ada di kulit, ada di udara, dan seterusnya. Jadi makanan Indonesia itu memang berpotensi ini kalau di luar negeri boleh ini kalau di luar negeri daging dan produk olahannya, ayam dan produk
olahan telur, salad, krim filled pastry, krim pie, coklat eclair, sandwich, susu. Ya, ini tapi di Indonesia kan di situ tulis sate kan begitu kan? Ya, ono tak sate itu kering. Sate apa nih? Mie, terus sambal goreng ati kan ngono toh. Jadi itu makanan-makanan Indonesia memang mensupport pertumbuhan dari Staphylococcus aureus. Ditambah satu, Staphylococcus itu tahan pada garam. Sampai 12,5, ada yang penelitian lain 15%. Padahal manusia itu makan garam itu paling tinggi hanya 3%. Lewat 3%, lidahnya sudah tidak bisa mencerna. Jadi tuh. Dan kenapa di Indonesia sering terjadi keracunan? Karena begini salah satunya. Orang Indonesia itu kalau pesta, kan orang Indonesia itu hobinya pesta toh. Kalau pesta kan bikin makanannya banyak. Kalau misalnya pestanya jam 10 pagi, kira-kira lengger sambal goreng ati, masakan-masakan itu pagi apa kemarinnya? Pertanyaan saya. Hmm? Pagi atau kemarin? Oke. Terus kalau buat kemarin terus diapain? Dan disimpan di mana kira-kira? Makanan disimpan di mana? Di udah terbuka atau di kulkas? Kadang di kulkas, ya toh? Di kulkas itu yang suhunya antara 4 sampai 8 derajat. Nah, Staphylococcus itu di kulkas itu masih tumbuh. Dan karena dia ada temperaturnya tidak optimum, dia seperti dipacu untuk menghasilkan toksin. Sehingga kalau di kulkas itu potensi stabilonya masih tumbuh. Oke. Dan racun stabilo itu tidak mengubah rasa, tidak mengubah warna, dan tidak apa rasa, warna, bau. Jadi rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, sehingga orang menganggap aman. Ya toh. Ya, kamu bisa bayangkan kalau jumlahnya banyak, nggak mungkin kan dipanasi sempurna. Maka yang panas hanya sebagian, yang lain nggak panas. Karena kalau manasi ulang, resikonya gosong kan. Nah, itulah yang salah satu penyebab terjadinya keracunan. Sekarang kembali ke PPT. Stabilo adalah gram positif. Apa sih artinya gram positif itu? Apa maksudnya gram positif? Hmm? Hmm? Apa maksudnya gram positif?
Hmm? Iya. Ini ada yang dengarkan. Masih dengar? Hmm? Ada lah. Oh. Ya wis, apa maksudnya gram positif? Atau kamu maknai sebagai apa gram positif? Ya, gram positif artinya ini ada. Jadi, apa ada gram positif itu? Hmm? Apa? Ini di sini kamu terlihat. Jadi dia mengikat kristal violet. Kenapa kristal violetnya terikat? Karena ada apa? Gram positif itu apa? Hmm? Hmm? Apa yang berikatan dengan kristal violet? Hmm? Hmm? Sel wall. Di sel wall ada apanya sih? Kalau dia mengikat, ya, peptidoglikan. Jadi peptidoglikan itu yang mengikat kristal violet. Nah, gram positif itu 97% dinding selnya terdiri dari peptidoglikan. Nah, struktur peptidoglikan itu sangat mirip dengan struktur dari beta laktam. Apa sih beta laktam itu? Apa beta laktam? Hmm? Apa beta laktam? Beta laktam itu bahan aktifnya ini silin. Jadi antibiotik penisilin dan derivatnya itu sebetulnya drug of choice untuk gram
positif karena dia bekerja di dinding sel. Di mana dinding selnya banyak peptida, komponen utamanya peptidoglika. Nah, kalau gram negatif, apa komponen dinding selnya? Hmm? Hipopolisakarida. Jadi berbeda, strukturnya berbeda. Nah ini kalau stafilococcus, ini kalau dicek memang dalam seperti menggerobak seperti anggur. Tapi itu sebetulnya kalau isolat atau kultur masih baru. Kalau lama dia juga berderet. Jadi kalau lama menjadi rantai. Hmm? Nah, tadi sudah saya sampaikan. Jadi enterotoksin ini dihasilkan oleh Staphylococcus yang tumbuh dan berkembang di makanan. Nah, di makanan sudah ada racun namanya enterotoksin. Nah, kalau sudah ada enterotoksin, tidak dipanasi dengan cukup, tidak rusak, dimakan, maka ini menyebabkan keracunan. Ini toksin apa? Tapi kalau toksin bakteri, ini adalah protein. Jadi protein khusus, tapi dia bisa menyebabkan reaksi pada tubuh. Jadi toksin dari Staphylococcus itu gas yang kita sebut dengan enterotoksin. Nah, karena ini toksin, yang paling penting satu, apa? Munculnya gejala klinik, onsetnya itu cepat, 3 sampai 8 jam. Jadi cepat sekali. Kenapa? Karena toksin langsung bereaksi pada tubuh. Tapi kalau infeksi, itu dia kan masuk dulu, berkembang, memperbanyak, menimbulkan kerusakan, baru terjadi gejala klinik. Jadi misalnya salmonella, dia pasti lama, 3 hari, kalau orangnya kuat 6 hari. Kenapa? Karena butuh tumbuh dan berkembang. Jadi ini karena apa? Ini pada saluran cerna, ya saluran cerna. Yang paling sering adalah mual, muntah, pusing, kelemahan, dan seterusnya. Diare. Nah, kalau diare kira-kira diapain? Terapi pengobatannya. Kamu meskipun bukan dokter umum, tapi kan harus ngerti juga gitu loh. Jadi kalau dokter hewan itu jangan penyakit nggak ngerti sama sekali. Kalau orang teknik nggak ngerti penyakit, maklum lah. Dokter hewan mestinya juga mengerti tentang penyakit, walaupun penyakit manusia, walaupun nggak sepinter dokter umum, tapi Anda harus tahu karena apa? Kamu kan perlu ngobati dirimu atau anu siapa. Kira-kira diapain kalau orang diare pengobatannya? Hmm?
Hmm? Dikasih? Hmm. Diare itu enggak harus semuanya dikasih antibiotik, tapi diberi apa ya? Istilahnya diberi ya di apa? Ya, jadi sebetulnya yang pertama itu cairannya harus dikembalikan karena orang diare itu akan kehilangan cairan. Maka Anda dulu dikenalkan dengan oralit. Oralit itu apa sih? Oralit itu sebetulnya adalah di mana kadar garamnya itu isotonis. Tapi oralit itu kan dua, garam dan gula. Garamnya itu supaya isotonis, gulanya supaya ada energinya. Jadi garamnya isotonis sehingga cair untuk tekanan isotonis mudah diabsorpsi, gulanya dipakai untuk energi. Kalau lebih parah, diinfus. Misalnya nggak bisa minum, ya diinfus. Sama, infus kan ada apa? Pernah tahu infus? Hmm? Lo dokter hewan, Mbak. Iya. Apa? Infus itu ada Ringer, NaCl. Ringer itu NaCl, itu isotonisnya. Laktat itu untuk energinya. Nah, ini biasanya penyembuhannya cepat. Tetapi masalahnya, kalau diare itu bahayanya satu, kehilangan cairan. Kalau cairan terlalu banyak hilang, tensinya bisa drop. Kalau drop koma, kalau koma dibiarkan titik gitu. Jadi kekurangan cairan itu akan bisa mengganggu tekanan darah. Juga kalau cairannya terlalu sedikit, maka tubuh mensiasati ginjal tidak bekerja. Ya toh? Jadi ginjal itu dia stop tidak filtrasi lagi supaya airnya tidak keluar. Risikonya mineral yang keluar bersama di ginjal. Kalau mineral dia tidak ada cairannya, maka toksik. Maka walaupun kelihatan diare, hati-hati. Kalau diarenya berlanjut, Anda bisa shock. Tapi kalau terjadi dalam waktu lama, bisa terjadi apa? Ini gagal ginjal. Oke, ada komen, ada pertanyaan? Jadi sudah saya sampaikan, intinya begini, ini bukan makanan yang kering, tapi makanan yang basah. Jangan. Nah ini, jadi kalau dia di optimum dan di Indonesia itu mayoritas temperaturnya adalah optimum sekitar 30 derajat. Itu pertumbuhan bakteri bagus. Ini di mana? Di udara, terutama di udara. Jadi stabilo itu banyak di udara. Juga di tangan, tangan manusia, di mana tenggorokan, juga hewan, banyak stabilo. Nah, supaya aman, makanan itu disimpan dua, di atas 60 derajat atau kurang dari 7 derajat untuk jangka waktu pendek.
Bukan berarti disimpan semalam atau 2 hari, enggak. Ini untuk jangka waktu pendek. Nah, nanas ini populer untuk restoran Amerika. Karena CDC itu mengajari makanan kalau belum dikonsumsi dalam waktu 1 jam itu harus ditempatkan pada suhu di atas 60 derajat Celcius. Maka Anda kalau masuk Kentucky, masuk McD, itu kan ada antara dapur dan salesnya depan itu kan selalu ada kotak itu. Ya, kotak yang besar tuh loh, yang terang, pernah lihat? Hmm? Anda ini masih kuliah tak, atau sudah tidur? Hmm? Nama Julia masih ada? Muhammad, Dina, nanti saya ngomong semua sudah tidur. Nah, sudah wis. Jadi cukup panas, cukup ini ya udah. Ini biasanya kenapa? Kenapa orang keracunan itu jarang? Karena kalau tidak berat ya dilaporkan. Mungkin diagnosisnya tidak jelas. Mungkin juga kalau di Indonesia laporannya terlambat, jadi sampelnya sudah tidak sampelnya sudah berubah. Jadi bakteri itu pertumbuhannya akan berubah. Jadi kalau Anda taruh nasi ya, hari pertama bakteri apa, hari kedua, hari ketiga, mungkin hari keempat jamuran. Itu artinya ada perubahan dari mikroba yang ada di situ. Ini jadi tadi bahwa manusia kulitnya itu 35% di nasofaring dan skin. Hewan, mastitis, dog, yang terinfeksi, dan seterusnya. Jadi bisa menyebabkan kontaminasi pada makanan. Oke, ada komen? Pertanyaan? Ya, jadi saya lanjutkan. Yang kedua, Streptococcus. Ini sama, gram positif, bentuknya kokus. Nah, kalau di periksa mikroskop, ini tidak ada yang berbentuk buah anggur. Nggak ada yang bergerombol. Semua Streptococcus itu dia berpasangan 2 atau membentuk rantai. Tetapi membedakan Streptococcus dan Staphylococcus itu tidak boleh sebetulnya hanya dengan pengecetan. Salah satu yang membedakan itu adalah dilakukan uji katalase. Pernah tahu uji katalase untuk bakteri? Ya, pernah melakukan? Masih ingat? Ya. Menguji katalase, bukan untuk susu loh ya. Kalau yang
ada itu kan katalase atau susu. Untuk bakteri, pernah. Gimana sih caranya? Kalau Pak Mas, ya? Ya. Kalau bakteri dikasih H2O2 3% itu akan muncul embung. Ini sama. Ini adalah gram positif. Berpasangan bentuk rantai. Ini flora normal. Ini juga di hewan itu menyebabkan mastitis. Jadi Streptococcus agalaxiae, Streptococcus dysagalaxiae, satu lagi Streptococcus apa ya, satu lagi itu menyebabkan mastitis juga. Nah, bagaimana menularnya? Kontak langsung. Kontak langsung itu artinya kalau Anda pegang yang misalnya ada bakterinya, mungkin Anda pegang hewan atau merah susu atau apa yang ada bakterinya, setelah itu Anda pegang hidung atau pegang makanan atau hidung aerosol itu bisa masuk. Aerosol itu artinya ikut udara, jadi menyebar melalui udara. Discharge nasal dan mulut per orang. Jadi ini gram positif terutama pada saluran respirasi kalau di sini. Ini ada macam-macam. Staphylococcus zooepidemicus, ini Recording in progress. biogenes, Streptococcus. Ini salah satu cirinya adalah hemolitik. Apa sih hemolitik itu? Apa hemolitik? Itu yang tahu apa hemolitik. Hmm? Ya, litik itu lisis. Hemo itu hemoglobin. Jadi dia melisiskan hemoglobin. Ini salah satunya adalah dengan menanam pada media blat agar, nanti dilihat. Kalau dia total atau parsial atau apa itu menandakan dia golongan apa dan seterusnya. Ada banyak tes. Ini Agalaceae, bovis, pneumonia, ini adalah grup dari Streptococcus. Agalaceae dan seterusnya. Oke. Jadi ini kalau di hewan mungkin salah satunya saya lihat itu mastitis, tapi bisa jadi jenis yang lain, bisa jadi hemolitika, bisa jadi misalnya menyebabkan nanah pada kulit, pada apa, dan seterusnya. Ini salah satu Streptococcus septicemia. Jadi septicemia itu artinya dia sudah menyebar ke seluruh darah. Jadi dia menyebar di seluruh darah. Ini sudah terjadi perdarahan. Ini biasanya kalau sudah terjadi di sini, semua karkas diapkir. Jadi pada babi bisa artritis, bronkopneumonia, meningitis, meningoencephalitis,
septisemia, perikarditis, rinitis, dan sebagainya. Jadi ini kalau Streptococcus tidak ada toksinnya yang menyebabkan keracunan pangan. Kalau tidak ada keracunan pangan, maka Anda lihat di sini gejala kliniknya juga fokus pada kondisi di luar dari saluran cerna. Kalau anjing, kucing, tonsilitis, infeksi, traktus urogenital, dermatitis, dan dia bisa menembus barier otak sehingga dia menyebabkan meningitis. Nah ini terjadi apa? Ini salah satu kalau babi terjadi septisemia, meningitis, maka bakteri bisa menyebar pada manusia. Ingat, bakteri itu apa? Dengan ukuran yang sangat kecil. Kenapa kalau ukurannya kecil? Dia mudah tertiup angin. Jadi bakteri itu sebetulnya dia akan sangat mudah tertiup angin karena volumenya kecil, beratnya juga kecil. Maka ini yang mudah tertiup angin misalnya peternak, penjual daging, pekerja abatoir. Sebentar ya. Jadi penyebarannya terutama sebetulnya karena dia tertiup angin. Walaupun juga seperti apa makanan, makanya makanan di pinggir jalan itu riskan karena apa? Angin banyak, kalau ada bakteri dia bisa hinggap di makanan dan seterusnya. Makanya dulu orang Jawa itu salah satu pelajarannya adalah dilarang makan di pintu atau di depan pintu, itu enggak boleh. Kenapa? Karena pintu itu merupakan angin, lewatnya angin. Ditanya kenapa? Kalau pintu kok enggak boleh? Pintu untuk lewatnya barang halus, ya benar. Barang halus berupa mikroba dan sebagainya. Jadi maka ini bisa menyebar lewat aerosol. Vomitus apa sih? Tahu? Vomitus apa? Vomit apa? Ada yang tahu? Muntah, Dok. Kenapa? Muntah, Dok. Ya, vomit itu benda mati yang bisa membawa mikroba atau patogen berpindah. Contoh vomit itu sebetulnya hazmat. Tahu hazmat? Baju lab. Nah, sebetulnya masker, hazmat, penutup kepala, sepatu, itu dari ruang infeksi, misalnya lab yang ngerjakan infeksi, itu kalau keluar, itu harus ditinggalkan di situ. Tidak boleh dibawa keluar. Nah, kalau ada orang pakai baju lab, lalu penutup muka, sepatu laras, dari lab infeksi, keluar, dipakai semua, itu namanya
menyebarkan penyakit melalui vomitus. Bisa meja, bisa kursi, atau mungkin truk pengangkut apa itu namanya hewan, itu bisa memindahkan mikroba ke tempat yang lain. Jadi maka mestinya tidak boleh pakai baju lab di luar laboratorium, itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia membawa bahan-bahan patogen keluar dari lab. Nah, ini salah satu keradangan pada orofaring. Ada bintik-bintik merah di palatum. Ini akibat infeksi Streptococcus. Oke. Sama, karena ini gram positif, maka boleh dikasih penisilin. Dan Streptococcus 75% di dunia ini masih peka terhadap penisilin. Tetapi kalau Staphylococcus, Anda tidak boleh menggunakan penisilin. Kenapa? Kenapa? Karena hampir semua ini sudah resisten. Jadi penisilin sudah resisten terhadap Staphylococcus aureus. Bahkan yang sekarang metisilin pun juga sudah banyak yang resisten. Maka orang beri obat lebih mahal lagi. Misalnya cephalosporin generasi ketiga. Atau kalau enggak carbapenem. Itu menjadi, ini bedanya. Kalau Streptococcus itu menginfeksi dulu baru menghasilkan toksin. Maka toksin shock syndrome. Kalau Staphylo enggak, di makanan dia menghasilkan toksin, dimakan dan seterusnya. Terapinya adalah suportif. Suportif itu apa sih? Kalau kurang cairan diinfus, kalau sakit kepala diberi anti sakit kepala, kalau mungkin penyakit misalnya cairannya numpuk diberi diuretika dan seterusnya. Itu namanya suportif. Penyapian tidak dilakukan, saling mencegah penularan. Blanket medication, ada yang tahu istilah blanket medication itu apa? Tahu? Blanket medication apa? Hmm. Hmm. Blanket medication. Hmm. Jadi ini pemberian antibiotik pada hewan sebelum semua babi diberi antibiotik, sakit tidak sakit diberi antibiotik. Kenapa? Dengan anggapan jumlah bakterinya menurun atau hilang. Tapi ini resikonya terjadi resisten. Jadi blanket medication itu babi sakit nggak sakit dikasih antibiotik. Sama seperti kalau mastitis itu apa? Dry apa itu waktu kering diberi drycoterapi. Jadi kering susu itu disuntiki dengan antibiotik supaya penyebab mastitisnya berkurang. Kalau ini blanket medikasi dikasih pada babi-babi.
Jadi ini sebetulnya mestinya ada tempat untuk memisahkan, lalu diberi pengobatan pada babi yang sakit sehingga tidak terjadi penularan. Oke, ada komen? Pertanyaan? Tadi terakhir, listeria. Mungkin listeria juga bahaya, tapi mungkin tidak banyak di Indonesia. Kenapa? Ya, salah satu penular dari listeria itu adalah cheese atau keju. Ini ironis, karena Indonesia nggak banyak konsumsi tentang keju. Jadi ini listeria, salah satunya dia bisa hidup pada sel. Terutama ini kalau leukositosis artinya dia bisa hidup pada sel leukosit, sel darah putih. Ini sebagai mekanisme pertahanan. Jadi disebut dengan parasit intraseluler. Kenapa? Karena dia bisa hidup di dalam sel. Ini terutama sel-sel yang berperan untuk mekanisme pertahanan. Leukosit, mononukleus. Ini. Ada 7 serotipe. Serotipe itu sebetulnya cara membedakan bakteri satu dengan lain dengan cara antisera. Jadi memang agak complicated dan saya nggak melihat kalau orang Indonesia diajari tentang antisera karena ini complicated dan mahal. Oke, saya kira ini beberapa bentuk bakteri yang hanya untuk pengetahuan tidak bisa digunakan sebagai identifikasi. Jadi dilihat di gambar itu tidak bisa digunakan sebagai identifikasi. Beda dengan virus. Kalau virus itu pemeriksaan elektron mikroskop malah bisa digunakan untuk identifikasi karena bentuknya bermacam-macam. Tapi kalau bakteri bentuknya sama sehingga sulit terjadi. Jadi ini paling riskan pada anak-anak atau orang yang sudah berusia lanjut. Kenapa? Pada anak dan orang usia lanjut itu sistem imunnya sudah berkurang. Jadi menurun sehingga risiko kalau terkena infeksi. Ini abortus pada wanita hamil, menggigil, demam, sakit kepala. Sebetulnya yang paling banyak adalah adanya yang ditakutkan adalah meningitis atau sakit kepala karena strep Listeria monocytogenes. Ini bisa dari urogenital, bisa membuat nekrosis, meningitis, dan hidrocephalus. Hidrocephalus itu penumpukan cairan pada kepala, biasanya pada anak-anak yang lahir karena saluran pembuangannya buntu sehingga dia terjadi hidrocephalus. Ini pada dewasa terutama orang-orang yang menderita atau yang mendapatkan pengobatan jangka waktu yang lama. Perlu diingat bahwa pemberian obat antibiotik itu juga membunuh sistem imun. Jadi sel-sel darah putih itu sebagian juga
terbunuh. Jadi penggunaan antibiotik itu sebetulnya dia akan merusak sistem imun. Jadi hati-hati kalau menggunakan antibiotik. Kalau penyakitnya virus, Anda beri antibiotik, maka yang terjadi nggak tambah sembuh, tambah mungkin nggak sembuh-sembuh karena dia akan lama. Jadi itu risiko penggunaan antibiotik. Jadi jika tidak ada pengobatan, ini fatality rate-nya itu bisa sampai 70%. Jadi artinya orang yang sudah sakit bisa jadi meninggal. Jadi domba, kambing, sapi sebetulnya ini juga pada manusia. Encephalitis, septisemia, depresi, hewan akan berbaring dan seterusnya. Ini pada hewan. Abortus, mastitis, subklinis, akut. Tapi listeria ini saya jarang atau mungkin belum dianggap sebagai penyebab dari mastitis. Itu yang masalah, enggak tahu buku-bukunya yang terlambat. Yang banyak kan Staphylos, Strepto, E. coli, Salmonella, Klebsiella. Sumber infeksi bisa dari lingkungan, bisa dari manusia sehat itu feses yang mengandung Streptococcus, genitalia, wanita hamil, reservoir. Penularannya per oral, jadi susu, olahan susu, ini yang banyak adalah keju. Jadi keju sering sebagai penyebab terjadinya outbreak atau penyebaran dari listeria. Karena bakteri ini tahan terhadap garam. Jadi cukup tinggi garam yang bisa plasenta, daging, telur, dan seterusnya. Sama, ini bisa diberi antibiotik, tadi sudah disampaikan. Susu direbus, pasteurisasi. Saya kira kalau orang Indonesia nggak budaya minum susu mentah, kalau orang Barat ya susu mentah dan seterusnya. Di sini mungkin ada ini yang di minimum AW. AW itu apa sih? AW, tahu. AW itu water activity, berapa air yang tersedia. Jadi semakin rendah angkanya, berarti produk itu semakin kering. Jadi semakin mendekati 1 itu semakin basah. Ini artinya dia bisa hidup pada produk yang relatif kering permukaannya. Jadi 0,92 itu mungkin batas, kalau di bawah itu mungkin yang tumbuh jamur dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Ada pertanyaan, komen? Oke. Ya, sudah ngantuk semua. Oke, selamat malam. Oke, saya izin live. Oke, terima kasih. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Oke, terima kasih. Sehat selalu, dokter. Minal aizin wal faizin.